Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu Merdeka. Bertemu lagi di channel Kejawen Revolusioner. Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan membahas dan mengupas secara tuntas tentang garis kehidupan anak yang lahir pada hari Sabtu Wage. Bagaimana kisah perjalanan kehidupan anak yang lahir pada hari Sabtu Wage? Yuk ikuti video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Baiklah sedulur dimanapun berada, alangkah baiknya sebelum saya memulai video ini untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Sebuah tindakan yang mudah tapi sangat berguna bagi perkembangan dan kemajuan channel ini. Yuk terus saksikan video ini sampai selesai. Oke sedulur dimanapun berada, anak yang lahir pada hari Sabtu Wage memiliki nilai neptu 13. Neptu 13 ini dijumlah dari Sabtu bernilai 9 dan Wage bernilai 4 menjadi 13. Jadi anak yang lahir pada hari Sabtu Wage memulai siklus roda kehidupan di usia 0 ke 6 tahun dengan nilai 1, nilai keramat, nilai kehancuran. Jadi anak yang memulai kehidupan dengan nilai keramat karakteristiknya pemurung, pendiam, cenderung rewel, ditimpa penyakit. Di sini juga ditopang dengan keadaan orang tuanya yang mohon maaf secara keuangan, secara kerejekian juga sedang morat-marit, sedang hancur, sedang kismin atau kanker kantong kering. Ya, inilah siklus roda kehidupan saling berkaitan antara anak dan juga orang tua. Jangan bingung, jangan heran, jangan khawatir. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena anak yang lahir dengan nilai tersebut semua serba mengkhawatirkan. Kesehatan terganggu, karakteristik juga rewel, cengeng, dan lain sebagainya. Mohon maaf secara pemikiran juga mereka sedikit terbelakang. Ya karena inilah anak yang memiliki nilai 1. Efeknya seperti itu. Semua terasa gelap gulita. Awas nggak usah macem-macem. Nggak usah berpikir yang buruk-buruk sedulur. Nggak usah memfitnah. Nggak usah sok tebak-tebakan. Wah ini anak saya jangan-jangan ada sesuatunya nih. Ada macam-macamnya nih, akhirnya mencari syariat sono sini yang ujung-ujungnya malah menambah penderitaan. Nggak usah. Ketika kalian mengetahui ini, kalian jadi paham, oh ternyata anak saya dalam siklus memang yang siklus tidak baik secara otomatis. Yang kalian butuhkan hanyalah ngopeni, tetap sayang, tetap penjaga anak kalian agar dapat melewati masa-masa sulit dalam kehidupan. Beranjak kembali di usia 6 ke 12 tahun dengan nilai 2, nilai yang pas-pasan. Di sini masa-masa masuk sekolah dasar. Nah, pas-pasan di sini analoginya ya ketika sekolah biasa-biasa saja, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Semua berjalan normal, berjalan apa adanya. Dibilang pinter tidak, dibilang bodoh juga tidak. Nah, secara kerejekian juga lumayan membaik, tapi hanya segitu toh. Semua normal, karakter, sifat semua biasa-biasa saja. Beranjak kembali ke usia 12 ke 18 tahun. Naik loncat ke nilai 4. Nah, di sini mulailah anak kita menuju hari kebangkitan, hari kemuliaan. Karena secara karakter yang tadinya hancur morat-marit di nilai 1 dan 2 ini langsung naik ke nilai 4. Nilai aman. Move on, istilahnya dia baru naik anak tangga, pintar bergaul, banyak temen, berprestasi juga di sekolah. Ini mulai kejar target, kejar tayang, yang tadinya tertinggal akhirnya lari kencang. Alhamdulillah, kesehatan, kerejekian semua berjalan membaik. Semua berdasarkan keinginan dan harapan kedua orang tua yang tadinya cemas, gundah gulana di masa-masa balitanya. Alhamdulillah bersyukur sekarang anak kita yang lahir pada hari Sabtu Wage mulai membaik. Itulah fenomenanya dan bahkan
Di sini juga berprestasi, memiliki prestasi yang tadinya buruk, mulai berprestasi di sekolah, pandangannya pun luas dan dewasa. Bergeser kembali di usia 18-24 tahun, nilai 5. Nilai 5 di sini dianalogikan sebagai nilai yang semifinal. Rezeki bagus, kesempatan juga bagus, mulai berdatangan. Di sini kan sudah lulus sekolah. Bagi kalian yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, silakan. Insya Allah kalian di sini lulus dengan nilai yang memuaskan karena kalian sangat pinter dan cerdas. Wawasannya luas, pergaulannya juga luar biasa, banyak teman, rezekinya baik, orang tua juga membaik. Jadi manfaatkan setiap kesempatan kalian. Bagi yang mau menikah, monggo silakan, karena tidak jarang banyak yang melangsungkan pernikahan di usia ini, usia 18 ke 24 tahun. Monggo bagi yang mau menikah silakan menikah. Ini adalah fase yang aman untuk melangsungkan pernikahan. Insya Allah rezeki kalian ada. Pernikahan kalian lancar dan aman-aman saja. Beranjak kembali di usia 24 ke 30 tahun. Ketemu nilai jaya. Sangat luar biasa. Yang tadinya ketinggalan, penuh dengan lika-liku kehidupan ketika balita, 30 tahun sudah bertemu dengan nilai jaya. Bersyukur. Secara karir, kerejekian sangat membahagiakan. Bagi yang usaha, silakan kalian usaha. Insya Allah usaha apapun kalian akan maju. Kalian akan jaya. Apapun yang kalian tanam akan membuahkan hasil. Teman sudah tentu berdatangan. Teman akan berdatangan. Yang tadinya teman hilang, nggak kelihatan batang hidung. Ketika kalian jaya, teman mulai berkerumun, mulai berdatangan. Gak usah heran, gak usah bingung. Itu memang otomatis berdasarkan siklus kehidupan. Ketika nilai kita baik, mereka datang. Ketika nilai kita hancur, ya mereka menghilang. Itulah siklus roda kehidupan. Manfaatkan ke setiap kesempatan, gak usah ragu, gak usah bingung. Yang bagi yang bekerja, insya Allah karir kalian juga bagus, keuangan kalian juga bagus. Tapi ingat dengan catatan, ini bagi kalian yang mau berusaha keras, yang mau berjuang, bukan kalian yang malas-malasan, yang cuman tidur-tiduran. Insya Allah ketika kalian semangat, kalian berjuang, kalian sudah meraih kesuksesan di usia muda. Bagi anak yang lahir pada hari Sabtu Wage, beranjak kembali ke putaran kedua, karena siklus roda kehidupan itu berjalan per 30 tahun teman-teman, dari usia 0 ke 6, 6, 12, 12, 18 dan selanjutnya per 6 tahun. Sekarang masuk ke putaran kedua di usia 30 ke 36. Kembali hancur, kembali diterpa badai, ujian silih berganti. Yang tadinya usaha banyak keuntungan, banyak customer, sekarang tiba-tiba berantakan, tiba-tiba mapet. Kok usaha saya yang tadinya maju kok sekarang, Masya Allah, boro-boro untung yang ada buntung. Jangankan untung, modal pun gak balik. Wah, ini jangan-jangan ada yang jahat nih Ki, ada yang dolim sama saya nih Ki, ada yang nyantet. Begitupun di pekerjaan. Kok sekarang saya dipecat ya Ki? Kok jabatan saya diturunin nih Ki? Wah, ini pasti ada yang iri nih Ki sama saya nih. Ini teman saya nih Ki. Tahan dulu. Gak boleh suuzon. Lihat garis kehidupan kalian. Bisa jadi rata-rata fenomena yang terjadi di masyarakat selama saya menangani klien saya, rata-rata 95% karena siklus roda kehidupan. Bukan karena hal-hal yang di luar perjalanan. Jadi pahami setiap siklus kalian. Inilah gunanya, inilah ilmunya. Ketika kita memahami, insya Allah hidup kita akan adem ayem tentrem, nggak gundah gulana, nggak panik, nggak nekat. Ketika kita paham kita sedang di roda kehidupan terburuk, di sini kita bisa menyikapi dan memahami, oh inilah siklus saya sedang ada di bawah. Jadi legowo, nerima.
nggak buntu, nggak nekat. Banyak kejadian di masyarakat ketika mereka tidak memahami, mereka mengeluh, ya Allah kenapa sih hidup saya hancur banget, kenapa sih ujian terus berganti, silih berganti dan lain sebagainya, sehingga jadilah sebuah perbuatan-perbuatan yang nekat, entah pesugihan lah, entah merampok dan lain sebagainya. Kan nauzubillah, jangan sampai itu terjadi. Jadi memang fenomena ketika dinilai 1 itu sangat luar biasa ujiannya, komplikasi psikologis, kesehatan semua diserang, kehilangan orang-orang yang disayang, kehilangan orang tua, sanak saudara, intinya orang-orang yang disayang. Karena memang 1 di sini juga menganalogikan tentang pupus, kehilangan. Jadi kembali harus sabar dan tawakal. Berlanjut lagi di usia 36 ke 42, nilai pas-pasan. Yang tadinya carut marut, banyak ujian, sedikit membaik. Ujian mulai mengurang, mulai ngerem. Hanya saja pas-pasan di sini lebih condong terhadap kerejekian. Sekuat apapun kalian kerja dari pagi ketemu malam, ya hanya pas-pasan, hanya cukup untuk kebutuhan pokok saja. Itu yang biasa terjadi di masyarakat. Karakter, keuangan, kerejekian, kesehatan semua berjalan biasa-biasa saja seperti pada umumnya. Naik kembali di usia 42 ke 48, kembali nilai 4, nilai aman, nilai lega. Bagi kalian yang mau usaha, mau membangun kembali, silakan bangun kembali. Usaha apapun nggak masalah Ki. Usaha apapun, yang bertanya sama saya, usaha apapun kalian tidak masalah. Intinya usaha apapun kalian tidak masalah. Selama kalian nilainya baik, minimal 4, 5, dan 6, insya Allah usaha apapun kalian akan lancar, akan maju, akan membuahkan hasil. Ya, jadi usaha itu sebenarnya menurut survei saya di lapangan, kalau nilai kalian baik, insya Allah usaha apapun berjalan lancar. Tapi ketika kalian nilainya di 1, nilai terburuk, usaha apapun, mau tidak mau, suka tidak suka, percaya atau tidak percaya, akan hancur. Modal sekuat apapun akan nyungsep, akan buruk. Tapi ketika kalian dinilai 4 ini, insya Allah semua mulai membaik. Canangkan, ya kan, pasang strategi kuda-kuda nih untuk menyongsong kehidupan ke depan. Jaga kesehatan kalian, pupuk semangat juang kalian, tetap berpikir positif. Kembali lagi beranjak ke usia 48 ke 54, kembali nilai semifinal. Di sini kalian sudah merasakan nih hasil-hasil dari buah jeripaya kalian di tahun sebelumnya. Kesehatan oke, keuangan oke, semua berjalan oke, berjalan membahagiakan. Bagi yang usaha, tingkatkan usaha kalian. Punya outlet, ditambah. Gak usah ragu-ragu, gak usah heran. Kalian di bidang karir ingin sekolah kembali, silakan kalian sekolah kembali. Pokoknya kejar target. Selama kalian dalam siklus kebaikan, manfaatkan setiap kesempatan. Sat. Gak usah banyak mikir. Insya Allah Dewi Fortuna sedang menaungi kalian. Naik kembali di usia 54-60, nilai jaya. Nih, puji Tuhan, nilai jaya di sini saya selalu singgung, selalu saya katakan, niat hajat kita tercapai ketika dalam siklus kejayaan. Punya rumah, cita-cita dan lain sebagainya, kalian terkabul ketika nilai jaya tersebut. Kesehatan sudah tentu baik. Keluarga bahagia lan sentosa, punya anak, punya istri, sangatlah membahagiakan. Yang usaha silakan ditingkatkan kembali, manfaatkan setiap momen dalam momen kebaikan kalian. Ingat, eling, ingat ke bawah, nabung, persiapkan diri kalian untuk strategi ke tahun selanjutnya. Beranjak kembali ke siklus putaran ketiga di usia 60 ke 66. Kembali nilai keramat, nyungsep, gelap gulita. Yang tadinya terang menderang, usaha lancar, karir juga bagus, keuangan bagus, tiba-tiba dipecat
kena PHK, tertimpa musibah, kecelakaan dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan yang usaha. Ki, kok usaha sekarang berantakan, Ki? Yang tadinya untung sekian sekarang enggak sama sekali. Oh iya, saya jelaskan juga di sini bagi kalian ketika dalam siklus keburukan, jangan sekali-kali kalian membuka usaha, nggak usah. Mohon maaf, hampura, sekuat apapun modal kalian, uang kalian itu akan sia-sia ketika nilai keramat. Jadi tahan dulu. Kalaupun kalian mau usaha, ada strateginya, ada tekniknya, ada caranya. Nanti kalian bisa tanya di kolom komentar, Ki, bagaimana sih ketika saya dinilai 1 tetap aman dalam berusaha, dalam berniaga. Itu ada tekniknya, itu ada rumusnya untuk mencegah bagaimana hal itu bisa diredam. Ya, semua karena siklus secara otomatis. Bukan ada orang yang jahat, bukan ada orang yang dolim dalam arti santet lah dan lain sebagainya. Karena di sini banyak orang-orang yang datang terhadap saya menuduh yang macam-macam, yang bukan-bukan. Ya terang saja, wajar ketika mereka tinggi, rezeki bagus, uang bagus, customer banyak, tiba-tiba hancur, parem, plep, hancur berantakan. Ya wajar mereka menuduh yang bukan-bukan. Tapi sekali lagi, kalian sudah saya jelaskan tentang siklus roda kehidupan ini. Jadi nggak usah lagi berpikir yang macam-macam, berpikir yang bukan-bukan. Gunakan pikiran kalian untuk jalan yang baik dan benar. Nggak usah untuk memikirkan hal-hal yang tidak benar. Pahami setiap siklus roda kehidupan kalian. Memang ketika nilai 1 ini, kehilangan, kesedihan, kehancuran berkecamuk, bersatu, menjadi satu kesatuan atau komplikasi kalau dalam penyakit. Jadi jaga diri kalian, mawas diri, tetap eling lan waspada. Beranjak kembali di usia 66 ke 72, nilai 2, ya nilai 2 pas-pasan, rezeki pas-pasan, kesehatan juga pas-pasan. Yang tadinya sakit, ya kan, nilai 1 ini juga ditimpa oleh penyakit. Ya jangan heran, kita sakit itu, sakit pupus itu juga muncul di nilai 1 itu tadi, selain kehilangan. Nah, beranjak kedua, insya Allah sakit kalian akan membaik, bahkan sembuh. Itulah yang terjadi. Hanya di bidang ekonomi saja kalian agak memiliki kesulitan. Beranjak kembali di usia 72, 78, nilai 4, nilai yang aman. Mulai beranjak kembali, mulai move on kembali. Pola pikir, kehidupan mulai cerah, mulai ada titik terang. Beranjak kembali usia 78, 84, kembali bertemu 5, nilai semifinal, kalian mulai memetik lagi kebahagiaan, kesenangan. Beranjak lagi 84 ke 90, kembali nilai jaya. Baiklah sedulur dimanapun berada, kiranya itu saja penjelasan tentang roda kehidupan anak yang lahir pada hari Sabtu Wage. Siklus kehidupan berjalan per 6 tahun teman-teman. Ketika kita hancur 6 tahun, pecah pamor 6 tahun, kejayaan juga 6 tahun. Itulah siklus roda kehidupan. Jadi baik suka maupun duka itu pasti akan kita rasakan, pasti akan kita alami. Kita harus menerima itu dengan lapang dada, baik suka maupun duka. Kiranya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata dan perbuatan. Kekhilafan, kesalahan, kekurangan selalu ada dalam diri saya Al-Fakir. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konten ini semata-mata saya buat hanya untuk syiar ilmu dan budaya, khususnya budaya Nusantara. Saya berharap agar budaya ini tidak lekang oleh zaman yang semakin lama semakin gak karuan. Selalu jaya negeriku, tetap lestari budayaku. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah mendukung. Saya doakan kalian selalu bahagia dan sejahtera dunia wal akhirah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.